Muhammad, Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Muhammad, 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 Muhammad nabiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ferry Hermayati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 92. Kita tak lupa rekan-rekan seperjuangan, Bapak, Ibu guru, keluarga besar SD Negeri 92, serta tak lupa anak-anakku semuanya. Hai, halo. Anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru banggakan. Pertama-tama mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan 1 umur, 2 hidup, ya, umur, hidup, dan yang lebih penting lagi yaitu sehat. Karena itu sehat mahal harganya. Mari kita jaga kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Pertama, mari kita manfaatkan umur hidup sehat kita semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Salam dan salawat maka kita senantiasa sanjungkan, kita berikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat dari risalah beliau kita akan diselamatkan dari siksa api neraka dan insya Allah kita akan digolongkan sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemarin Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan bahwa pada hari ini kenapa anak-anak disuruh memakai baju busana muslim, yaitu karena kemarin tentunya kamu kemarin libur. Di dalam libur itu kemarin kamu sudah membaca bahwa libur itu adalah karena untuk memperingati hari Maulid Nabi. Apa Maulid itu artinya apa? Maulid itu apa? Ayo artinya Maulid itu apa? Kehidupan. Wah. Oh, jadi kalau nanti kabeh. Maulid Nabi itu apa? Kalau nanti Maulid Nabi. Maulid itu artinya kelahiran Nabi yang kita peringati sejak tanggal berapa?
12 Agustus. Nabi Muhammad lahir sejak di 14 tanggal 12 Agustus. Ya. Jadi kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Pak akan terapkan nanti. Sekarang kita akan membaca Asmaul Husna bersama-sama dulu. Karena Allah menjanjikan, karena Allah ini. Kalau janjinya apa? Itu biasanya tidak perlu ditepati. Kalau janjinya Allah pasti akan ditepati. Ya, Allah menjanjikan barang siapa yang hafal Asmaul Husna, yang hafal Asmaul Husna ya, insya Allah akan dimasukkan ke dalam. Maka saya minta anak-anak, mengapa kok sejak pagi setiap mau mulai pelajaran anak-anak untuk membaca Asmaul Husna? Agar anak-anak hafal Asmaul Husna. Dan suatu saat kita termasuk golongan orang-orang yang menjadi penduduk surga. Mari kita sama-sama baca Asmaul Husna.
kita berkumpul di sini yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Khotamul Anbiya. Apa Khotamul Anbiya itu? Penutup para nabi atau nabi yang ya, jadi penutup para nabi atau nabi yang terakhir. Oleh sebab itu, jika nanti suatu saat ada orang, apa saja yang mengaku sebagai nabi atau sebagai rasul, maka anak-anak wajib untuk tidak percaya. Apa? Boleh. Wajib untuk tidak percaya juga nanti suatu saat ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, karena Nabi Muhammad adalah oleh Allah juga disebutkan sebagai Khotamul Anbiya, yaitu penutup para nabi atau nabi yang terakhir. Ya, jadi jangan sampai percaya. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah sosok uswatun hasanah yang wajib kita teladani. Apa uswatun hasanah itu? Yaitu contoh yang baik dari semua apapun, ya, baik itu dari segi bentuk tubuh, apalagi sampai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Allah menyampaikan, jika kita ingat, kita ingin selamat dari dunia, juga selamat sampai akhirat, maka sosok yang wajib kita tiru, yang wajib kita panuti, yang wajib kita teladani, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak meniru idola-idola yang ada sekarang ini. Ada yang pengen niru kayak vlogger, apalagi youtuber. Mereka adalah manusia biasa, manusia yang penuh kekurangan, manusia yang belum bisa untuk dijadikan sebagai panutan. Karena di balik mereka itu banyak kebohongan yang mereka sembunyikan. Oleh sebab itu, nah, dalam kesempatan ini pula Papa menyampaikan, jika anak-anak ingin meniru, meneladani, mencontoh seseorang yang wajib kita yakini sebagai sosok yang sempurna, hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau menceritakan awal mula kelahiran dari Nabi Muhammad. Sudah siapa belum? Sudah siapa dimakan apa belum? Belum tidak makan. Kita awali sebelum Nabi Muhammad lahir dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, jika menjawab benar, 5.000. Jika tidak benar, 1.000. Bayar kabar. Kita mulai sebelum Nabi Muhammad lahir. Seperti kamu ketahui bahwa Nabi Muhammad itu lahir di daerah mana? Siapa ya? Nabi Muhammad lahir di sebuah semenanjung Arab atau sekarang namanya Arab Saudi. Tepatnya di daerah kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang sangat besar, kering karena di daerahnya ada padang pasir. Sebelum Nabi Muhammad lahir, daerah Mekah itu sudah kalau orang mengenal sebagai Jawa
zaman kebodohan. Kebodohan ini bukan bodoh dalam arti mereka apa? Orang iso maca, ora iso nulis, ora iso mikir, ora iso hitung salah. Kenapa waktu itu disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan? Karena orang-orang pada waktu itu banyak berperilaku malah melebihi dari binatang. Ya, binatang itu kamu ketahui seorang binatang itu tidak akan mau untuk membunuh anak-anaknya. Silakan lihat. Jika kamu lihat seekor ayam sedang bertelur, dia akan mengerami sampai berhari-hari dikumpulkan orang anak, orang tombe, ibunya terutama. Nah, kemudian setelah beberapa kemudian 21 hari, dia menetas. Apakah setelah menetas anaknya dimakan? Tidak. Anaknya akan diajak berkeliling ke lingkungan sekitar untuk mencari makan. Begitu sayangnya ayam kepada anak-anaknya. Itu baru ayam. Seekor harimau atau singa yang terkenal sangat buas, si raja hutan juga sama. Mereka tidak akan mungkin makan anaknya sendiri. Begitu sayangnya ibu harimau itu kepada anak-anaknya. Ya, diajak merambah hutan, mengelilingi hutan agar si anak hafal dengan hutannya sendiri, bisa mencari makanan sendiri mandiri. Tetapi pada waktu sebenarnya itu sungguh sangat terlalu apa? Terlalu. Kenapa? Satu, sebelum zamannya Nabi Muhammad itu, terutama di penduduk Mekah itu, zaman itu sudah sangat murad-marid. Tidak sedikit, nah ini terutama anak-anak perempuan. Orang-orang penduduk Mekah itu tidak suka jika istrinya melahirkan anak perempuan. Bahkan sering pada waktu itu jika seorang istri melahirkan anak perempuan dan ayahnya tidak begitu bangga, tidak suka, maka dikasih kubur hidup-hidup. Begitu sadisnya pada waktu itu. Dan bagi orang kaya lemah, semua beli putri mereka akan dibully habis-habisan. Jinggo kalangan. Mulai. Nah, ini menjadi peringatan bagi kamu di SDN Sendang Dua khususnya sama semuanya di seluruh Indonesia. Tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada lagi penganiayaan. Kemarin kamu ternyata sudah pernah dengar di berita di macam-macam di medsos, di televisi. Ya. Jika ada tugas silakan melaporkan kepada Bapak Ibu guru. Ya. Jika kamu merasa dibully atau diapa-apakan oleh teman kamu, silakan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Insya Allah anak-anak yang melakukan bully atau perundungan akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Bersatu Pak Barusan, rukunlah dengan teman-teman kamu, bersikap baik, saling tolong menolong, ya, jangan sampai saling hina-menghina. Apalagi kok nama orang tua buat bahan untuk hina. Karena orang yang paling sangat berjasa bagi kehidupan kita yang pertama adalah orang tua. Sejelek apapun orang tua kita tetap menghormati, menyayangi, mendoakan mereka. Nah, jangan setelah nanti orang tuamu menjadi nenek kakek terus kamu sia-siakan. Salah. Mereka lah orang yang paling berjasa, yang melahirkan, yang merawat, yang mendidik sampai kamu dewasa. Terus setelah mereka tua, kamu sia-siakan, maka kamu termasuk anak ya durhaka.
selesai sholat, doakanlah mereka. Robi firli wali walidayya warhamhuma setiap selesai tinggal bawa kamu semangat yang sok. Yang kedua, setelah mendoakan apa? Setelah mendoakan apa? Yaitu mematuhi nasihat orang tua. Nek ditandani sing apik-apik, ya Mas. Penakan misale adus. Malah tetep bisa orang tua menyuruh kita mandi untuk siapa coba? Untuk kamu sendiri, ya. Dan awalnya ngambil wan, ya tetap kan? Ya, jadi cuma dua itu aja tuh orang tua sudah senang anggotanya, ya. Doakan dan patuhi nasihat perintah mereka. Ya. Saya di kamar beli mie sari mie 2, ya Mas. Nomor ojo malam bantah oleh bapak. Apa nanti toh bapak lihat ya itu. Jadi saya lagi jadilah anak yang soleh, anak yang selalu berdoa dan yang selalu mematuhi nasihat dan perintah orang tua. Ya, dan juga pesannya apa? Jangan ada bullying di SD sedang bonol. Semuanya teman, semuanya saudara. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang ada di televisi kemarin. Apa? Melibatkan ketusuk. Oh, ini ketusuk sate jangan sampai terjadi. Ya. Jangan sampai terjadi di sini. Terus kemarin lagi ada apa lagi? Di MMA, UFC. Terus didorongin nanti jatuh dari lantai berapa kemarin? Nah, Rizky jangan duduk teman-teman. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi sampai viral, sungguh sangat orang tua nanti dipanggil kami ke polisi. Kue masih ditahan. Nah, maka jangan kembali ke topik utama yaitu tentang peristiwa Maulid. Nah, jadi ketika sebelum nama lain, daerah Mekah itu daerah yang sudah sangat rusak baik dari segi moral maupun dari segi ubudiyah atau ibadah. Mereka sudah tidak mau beribadah lagi, sudah tidak mau menyembah kepada Allah, tapi malah menyembah kepada berhala. Berhala itu patung yang dibuat
Alvin itu begitu perhatiannya Allah kepada sebuah bangunan yang bernama Ka'bah, maka sampai saat ini pun alhamdulillah yang namanya Ka'bah tetap terjaga dan insya Allah sampai hari kiamat. Jadi pada waktu itu peristiwanya Ka'bah itu akan dihasilkan oleh seorang raja dari negeri mana? Dari negeri Yaman. Ya, yang bernama siapa? Abraham. Mengapa Abraham ingin menghancurkan Ka'bah? Ilmuri. Karena dia iri melihat Ka'bah yang hanya berupa bangunan kayak gitu kok dikunjungi oleh orang dari seluruh dunia. Ya, mereka yang berkunjung ingin melihat, ingin berdoa di depan Ka'bah. Akhirnya Abraham itu punya niat Ka'bah mau dihancurkan, dia akan memindahkan Ka'bah itu ke negerinya, ke negeri Yaman. Dan apa? Biar orang-orang berkunjung ke negaranya. Tetapi Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ketika Raja Abraham bersama pasukannya yang sangat kuat sekali, karena pada waktu itu pasukan pada cuma maksimal pakai naik kuda, tapi si Raja Abraham itu sudah naik gajah, hewan terbesar di darat dunia, hewan terbesar di darat. Gajah kamu tahu sendiri, badannya sangat besar, kakinya tidak jempolmu, tidak jempol. Lah apa ini tidak? Nah, dia beranggapan dengan membawa pasukan yang sangat kuat akan bisa menghancurkan Ka'bah dengan sangat mudah, sangat gampang. Tetapi Allah punya kuasa. Sebelum Raja Abraham bersama pasukan gajahnya itu sampai menuju ke Ka'bah, Allah mengutus burung yang membawa satu kerikil dari neraka yang sangat lupa. Kok sikilnya apa nyakari burung abadi itu kepanasan nih Pak, nyakari kerikil yang sangat panas. Nah ini burung abadi itu burung dari neraka juga, maka dia juga tahan panas. Ketika dia membawa kerikil dari neraka, kemudian oleh Allah disuruhnya abadi itu melemparkannya ke pasukan gajah Raja Abraham. Dan apa yang terjadi? Seketika itu pula Raja Abraham bersama pasukan hancur lebur. Alhamdulillah. Dan tidak lama kemudian setelah kejadian itu Nabi Muhammad pun lahir. Tetapi perlu kamu ketahui, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal. Kita sedang berdagang negeri Syria, sakit, kemudian meninggal. Tidak lama 5 bulan kemudian Nabi Muhammad lahir. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaannya yatim. Yatim itu ayahnya meninggal. Maka sebagai orang Islam kita wajib menyayangi anak-anak yatim. Itu ada sampahnya, katanya ada. Jadi yang ada tidak ayahnya, kalau ayah sudah meninggal beli saudara laki-laki. Sama ada beli. Selanjutnya kecil dulu Nabi Muhammad masih bayi, ya.
kemudian umur 2 tahun, 4 tahun. Jadi pada zaman itu Nabi Muhammad kok kebudayaan orang dulu di arah sana, bayi sudah umur 1 tahun itu harus diasuh ke orang lain. Nah, jadi diasuh ke teman-teman Nabi Muhammad karena daerah sana kan memang begitu. Anak yang sudah umur 1 tahun baru diasuh kepada orang lain, yaitu kepada Halimah Sa'diyah. Nah, Halimah Sa'diyah itu pengasuh Nabi. Terus selanjutnya umur 4 tahun, umur 4 tahun Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk ziarah ke makam bapaknya. Dan ketika sudah sampai ke sana kemudian ziarah mau kembali pulang, ternyata ibunya sakit. Ibunya jatuh sakit dan setelahnya kemudian pun meninggal dunia. Jadi umur 4 tahun Nabi Muhammad sudah yatim. Akhirnya diasuh oleh kakek. Namanya siapa? Diasuh oleh kakeknya. Ya. Sampai kemudian umur 8 tahun kakeknya karena sudah sangat tua juga sama, sudah di bawah waktunya dipanggil oleh Allah juga kemudian meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad sudah kecil sudah diasuh oleh berbagai macam karakter orang, dari orang desa, dari manusia dia, dari seorang kakeknya yang penyabar Abdul Muttalib, dari seorang mamanya yang ulet, yang tangguh, suka bekerja keras Abu Thalib. Nah, oleh karenanya karena Nabi Muhammad tidak mau merepotkan mamanya, dia sambil di paman dia bekerja menjadi seorang penggembala kambing. Jadi begitu, kamu jangan jadi anak yang pengangguran. Nah itu tuh anak yang kreatif, rajin, mau kerja keras. Jangan anak yang sing mager, sing mager, malas gerak. Jadi perjalanan toh, jalanan FF. Oh ya, tak tahu. Game-game yang bersifat kekerasan jangan kamu mainkan. Yang bersifat kekerasan, memukul, membacok, membunuh dan lain sebagainya, jangan dimainkan. Kenapa? Secara tidak langsung itu akan mempengaruhi otak dan pikiran kamu. Ternyata kemarin hanya setelah diselidiki anak-anak yang terlibat kekerasan sehingga dipanggil oleh kepolisian itu karena sering memainkan game-game yang bersifat kekerasan. Maka oleh sebab itu saya lagi berpesan, jangan memainkan game kayak itu, karena nanti akan mempengaruhi kamu. Ya. Nah, kembali ke masalah. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil sudah terdidik oleh berbagai macam karakter, dari karakter ibunya yang penyayang, karakter
membohongi diri sendiri, apalagi membohongi orang lain. Selain berdosa, nanti juga akan berakibat yang tidak baik bagi diri kamu sendiri. Orang yang sudah sekali saja diketahui berbohong, maka selanjutnya dari yang lain orang tidak akan percaya. Kamu sekali saja ketahuan berbohong, maka teman kamu tidak akan percaya lagi selama-lamanya. Maka biasakanlah satu jujur. Oh, dan jujur betul. Prai ngomongnya itu kami berdua pada saat ini sesat bakal mati semua sendiri. Jadi sekali lagi pertama adalah bimbingan itu sangat penting bagi anak-anak. Berbuatlah, berkatalah apa yang sebenarnya. Jangan sampai menutup-nutupi hanya demi orang lain apalagi dari diri sendiri. Yang kedua, karena kejujurannya nih. Nabi Muhammad itu mendapat julukan apa? Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Maka dulu orang dulu pengen berita itu hoak atau tidak hoak, cukup tanya kepada Nabi Muhammad. Ya, nah beritanya kui hoak asli atau hoak asli, hoak kan palsu, atau berita yang sebenarnya, cukup bertanya kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Benar kisah itu terjadi atau benar itu hanya kebohongan. Banyak ketika peristiwa Isra Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya. Kosong dalam waktu satu malam bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Pada waktu itu tidak percaya. Tapi kemudian setelah Nabi Muhammad menceritakan isi Masjidil Aqsa kayak gini, di dalamnya ada seperti ini, maka boleh orang-orang percaya. Ternyata sampai sekarang akhirnya pun terjadi. Ya, orang sedang menciptakan kendaraan yang sangat super cepat. Allah menunjukkan bahwa sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin terjadi berkat kemampuan apa yang sudah diberikan Allah ternyata bisa ternyata dengan kemampuan akal kita sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Dulu orang mau bicara, mau menyebarkan berita itu sangat sulit sekali. Pakai pentongan, mungkin lima ada alat-alat tradisional untuk berkomunikasi. Tapi sekarang berkat kemampuan akal yang diberikan oleh Allah, sekarang orang berjauh-jauhan bisa berhadapan. Dia melalui WC, melalui Zoom, melalui apa lagi? WA, melalui apa lagi? Dan lain sebagainya. Maka kalau anak-anak tidak bisa menguasai teknologi, anak-anak akan ketinggalan. Maka oleh sebab itu minimal anak-anak juga mau belajar, mau menggunakan teknologi yang kita ketahui bersama-sama. Jangan sampai jadi anak-anak yang gaptek gagap teknologi, orang ngerti cara menganggo HP, menggunakan laptop, komputer dan lain sebagainya. Maka khusus kalimat sebentar lagi akan diadakan apa? AMDK itu termasuk salah satu cara biar anak-anak tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi. Jadi jangan sampai anak-anak sekarang kok buka HP kok iso. Gue kembali. Kita tuh sama tinggal. Nah ini terutama kuasai
teman yang Sendanggo baru kali ini loh. Di Sendanggo cak kali mau masih langsung baru kali ini. Jadi dalam kesempatan itu saya hanya berpesan kepada anak-anak semuanya, mari kita teladani karakter akhlakul karimah yang sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pribadi yang jujur, pribadi yang penyabar, pribadi yang mau bekerja keras, dan pribadi yang selalu percaya diri. Percaya diri bahwa setiap manusia, setiap anak punya kemampuan. Kamu jangan menjadi pribadi yang minder, karena pasti kita bisa kalau mau latih, kalau mau berusaha. Yang itu kita berusaha membaca dan menulis dan berhitung. Jangan sampai ketinggalan. Tidak hanya mungkin sudah untuk partai juga. Apa nih? Dirangga kamu jadi anak yang tangguh, mau berusaha. Insya Allah anak-anak mau berlatih, berusaha pasti bisa. Saya jamin pasti bisa. Termasuk anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Saya berpesan, daripada waktu kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sing dorong sama Al-Quran, ikutlah ngaji. Daripada pelayanan malah itu ada pelayanan bakaran keringetnya ambune bagus. Lebih baik ngaji, insya Allah berpahala. Ya, sekali lagi saya berpesan, sapa sing dawuh ngaji ning omah sapa? Penting ngaji rapen. Jangan hanya ngaji sekali berangkat tapi 2 bulan tidak pernah ikut iso-iso. Alhamdulillah. Jadi mana dari kita memperingati Maulid Nabi yang pertama ini sesuai dengan tema di sini, itu teladani akhlakul rasul di kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu dan mau untuk meniru, meneladani, mencontoh apa yang menjadi akhlakul perilaku kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama jujur, yang kedua penyabar, yang ketiga ada pribadi yang sangat mau bekerja keras dan percaya diri. Insya Allah itulah yang akan mengantar anak-anak menuju ke jalan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal. Itu mungkin yang bisa membaca. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa menjadi hikmah, dan selanjutnya mari kita amalkan pribadian Rasulullah ini agar besok kita menjadi pribadi yang bisa menjawab tantangan zaman sehingga kita tidak akan ketinggalan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Mau dibilang di
Pak Ban minta maaf, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.